Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang beriman, sholat merupakan kewajiban bagi pemula agama Islam, di mana sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama, seperti sebuah rumah. Jika tidak memiliki tembok atau tiang penyangga, pasti semuanya akan roboh. Sama halnya dengan sholat. Sholat ini menjadi pondasi utama bagi seorang muslim. Sholat juga merupakan amalan pertama yang akan dihisab saat nanti di hari kiamat. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka tidak ada alasan apapun bagi kita seorang muslim untuk tidak mengerjakan sholat. Bila kita tidak mampu berdiri, kita bisa melakukan sholat dengan duduk, bisa sembari duduk atau tiduran, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah berkata, jikalau manusia mengetahui bahwa berapa besar pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang pasti akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala yang didapat ketika kita mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah SWT berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Orang yang mengerjakan sholat saja masih bisa celaka, apalagi jika tidak mengerjakan sholat. Contoh perilaku buruk yang tidak mencerminkan sholat. Mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya-tanya, mengapa ada orang yang sholat tapi masih melakukan maksiat? Masih suka mengunjungi tetangga, berlaku sombong, memakan uang riba, bahkan menghina dan merendahkan mereka-mereka yang tidak sholat. Bukankah sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Tanda sholat diterima atau tidak, saudara-saudaraku sekalian, mungkin orang seperti ini belum merasakan kenikmatan dan manfaat sholat dalam kehidupannya. Bahkan bisa jadi mereka lalai terhadap sholatnya. Seperti yang telah kita bahas tadi, sholat sendiri merupakan urusan hamba dengan Sang Pencipta. Diterima atau tidak, biarlah menjadi kewenangan Allah. Namun, jika seseorang melakukan sholatnya dengan benar, harusnya semua itu bisa tercermin dari perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sendiri bisa melihat beberapa ciri orang yang sholatnya benar dan diterima oleh Allah. Dengan melihat tanda-tanda ini, kita juga bisa mengintrospeksi diri, apakah perbuatan kita sudah mencerminkan sholat kita atau bahkan sebaliknya. Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Berikut adalah beberapa tanda jika sholat kita diterima oleh Allah. Poin pertama, ciri-ciri pertama sholat kita diterima oleh Allah adalah tawadu. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah pernah berkata yang artinya, aku terima sholatnya seseorang yang ketika ia sholat ia tawadu di hadapan kebesaranku. Saudaraku sekalian, tawadu dalam sholat artinya adalah merasa kecil. Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka merasa tidak mempunyai kekuasaan apapun di hadapan Allah. Seberapa kaya kita di dunia, seberapa tinggi jabatan kita, ketika kita sedang sholat dan menghadap kepada Yang Maha Kuasa, maka kita hanyalah seorang hamba yang lemah. Dengan memiliki sifat tawadu ini, kita bisa menjadi lebih khusyuk saat mengerjakan sholat. Poin kedua, kemudian ciri yang kedua sholat kita diterima oleh Allah adalah tidak bersikap sombong. Masih berkaitan dengan tawadu tadi, ketika kita merasa kita hanyalah seorang hamba, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap sombong. Semua manusia di hadapan Allah itu sama, yang membedakan hanya tingkat keimanannya. Lalu, mengapa kita merasa lebih tinggi dibanding dengan orang lain? Poin ketiga, selanjutnya adalah ciri yang ketiga, yaitu tidak mengulangi maksiat yang sama. Sebagai seorang manusia, kita pasti pernah melakukan dosa, baik besar maupun kecil, baik disadari ataupun tidak disadari. Tetapi
ketika sholat kita sudah benar dan diterima oleh Allah, kita akan senantiasa takut untuk kembali mengulangi kemaksiatan yang sama. Kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah. Poin keempat, tanda sholat kita diterima yang keempat adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Sebagaimana yang kita tahu, lawan terberat manusia adalah hawa nafsunya. Ketika sholat kita sudah benar, maka kita juga akan semakin mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Poin kelima, ciri yang kelima yaitu gemar berzikir. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah akan cenderung merasa rindu untuk kembali menghadap kepadanya. Mereka akan senantiasa mengisi waktunya untuk berzikir dan mengingat Allah. Berzikir juga akan memberi rasa tenang dan tentram di hati mereka. Tak hanya itu, berzikir juga meningkatkan keimanan, sebab akan muncul rasa Allah selalu dekat di hati dan selalu melihat apapun perbuatannya dilakukan. Poin keenam, ciri yang terakhir yaitu mereka yang cinta kepada fakir miskin, ibnu sabil, para janda, janda tua, dan peduli kepada mereka yang tertimpa musibah. Tak hanya mendekatkan diri pada Allah, sholat yang diterima juga bisa mendekatkan diri dengan sesama manusia. Mereka tidak akan ragu untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sementara itu, orang yang kikir atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Oleh karena itu, sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, sholat yang diterima oleh Allah tidak hanya memiliki dampak baik pada dirinya sendiri, tetapi juga akan berdampak pada lingkungannya melalui berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Itulah beberapa ciri atau tanda sholat kita diterima oleh Allah. Jika kita merasa bahwa kita tidak memiliki ciri yang telah disebutkan tadi, ini waktunya kita untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua bisa tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.